Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang clear code. Di sini saya akan menjelaskan tentang clear code yang gagal ataupun yang hasilnya kurang maksimal. Karena banyak sekali dari teman-teman yang sharing di kontak WA saya, banyak yang mengeluh hasil clear code-nya masih gagal ataupun hasilnya belum memuaskan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tentunya sesuai versi dan pengalaman saya, apa saja yang menyebabkan hasil clear code-nya tidak bisa maksimal. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukan bermaksud ingin mengajari ataupun menggurui. Di sini saya hanya ingin sharing, belajar bareng, ingin berbagi pengalaman yang saya tahu dan yang saya bisa. Oke, untuk masalah clear code yang hasilnya kurang maksimal, itu sangat banyak sekali untuk jenis dan penyebabnya. Yang pertama yang sering terjadi pada clear code yaitu hasil clear code-nya kusam dan ngulit jeruk. Dan ini biasanya terjadi ketika clear code-nya sudah kering. Jadi saat clear code-nya masih keadaan basah, hasilnya aman-aman saja, tetapi saat clear code-nya sudah mulai mengering, maka clear code-nya biasanya akan ngulit jeruk dan juga hasilnya kusam. Penyebab clear code seperti ini, sesuai pengalaman saya, yang pertama ini diakibatkan karena saat melakukan proses finishing ataupun proses pengekliran, base coat ataupun cat intinya belum terlalu kering. Atau bisa juga disebabkan karena base coat-nya terlalu tebal, sehingga clear coat-nya akan mengalami penyusutan ataupun ngedrop ketika base coat ataupun cat intinya berangsur mengering. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang menyebabkan clear coat kusam ataupun ngedrop ketika sudah mengering, itu bisa juga diakibatkan karena aplikasi clear coat-nya terlalu encer. Aplikasi clear coat encer ataupun penggunaan thinner yang banyak, memang saat disemprotkan hasilnya langsung mulus dan glowing ya teman-teman. Hanya saja resikonya ketika clear coat-nya mulai mengering, maka hasil clear coat-nya bisa menyebabkan menjadi susut ataupun menjadi kusam. Kemudian untuk permasalahan clear coat ngulit jeruk yang berikutnya, biasanya juga terjadi jika permukaan pada base coat ataupun cat intinya kasar ataupun terlalu ngulit jeruk. Jika permukaan medianya terlalu ngulit jeruk, saat dilakukan proses pengekliran, ketika clearnya masih keadaan basah terlihat aman-aman saja, tetapi setelah clear coatnya ini sudah mulai mengering, maka kulit jeruknya akan terlihat jelas. Hal ini terjadi karena clear coatnya ini meresap pada pori-pori permukaan base coat ataupun cat intinya ya teman-teman. Karena cat intinya ngulit jeruk ataupun tidak halus, maka clear coatnya banyak yang meresap di bagian pori-pori ataupun di bagian media yang kurang halus ataupun kurang rata. Untuk kasus yang satu ini, jika aplikasi clear coat-nya tepat, untuk hasilnya tidak kusam ya teman-teman, hanya saja hasilnya ngulit jeruk. Untuk kasus ini, sama seperti aplikasi clear coat yang terlalu kental ya teman-teman, karena aplikasi clear coat yang terlalu kental juga bisa menyebabkan hasilnya ngulit jeruk. Tetapi ini bisa diatasi dengan cara menggunakan spray gun yang nozzle-nya sedikit lebih besar. Dan untuk mengatasi clear coat yang ngulit jeruk ataupun yang kusam, bisa dengan cara medianya tadi yang sudah di clear dipastikan benar-benar kering. Jika sudah dipastikan benar-benar kering, kemudian dilakukan proses pengaplasan menggunakan amplas ukuran 1000, dan yang selanjutnya tinggal dilakukan proses clear ulang. Kemudian yang berikutnya permasalahan clear coat yang sering terjadi yaitu popping ataupun bintik-bintik buih. Dan berdasarkan pengalaman saya, terjadi bintik-bintik buih ataupun popping itu keseringannya
jika menggunakan clear coat tipe MS ataupun yang tipe HS ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya seperti itu, dan itu disebabkan karena proses pengeklirannya terlalu tebal. Kemudian jika proses pengeklirannya dibuat 2-3 lapisan, setiap lapisnya jeda waktunya terlalu cepat. Biasanya bisa menyebabkan terjadi bintik-bintik buih. Dan untuk antisipasinya, supaya tidak terjadi bintik-bintik buih ataupun popping, tidak ngulit jeruk ataupun clear coatnya ngedrop, sebaiknya proses pengeklirannya dibuat flow coat ya teman-teman, ataupun 2 tahap proses pengekliran. Yang pertama dilakukan proses clear dasar ataupun clear coat di lapisan yang pertama. Untuk clear dasarnya boleh menggunakan clear coat yang sama seperti yang akan digunakan untuk proses finishingnya, atau menggunakan clear coat yang tipe berbeda juga tidak masalah. Menggunakan clear coat yang harganya sedikit terjangkau atau yang lebih murah juga tidak masalah. Dan untuk jumlah lapisannya disesuaikan dengan medianya saja ya teman-teman. Jika polosan bisa disemprotkan 1 lapis saja. Jika ada motifnya bisa disemprotkan 2-3 lapisan. Yang tujuannya supaya nanti saat dilakukan proses pengamplasan motifnya tidak terkena amplas. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan melakukan proses finishing pada bodi motor Beat yang sudah selesai. Saya lakukan proses pengecatan airbrush dan juga sudah dilakukan proses clear dasar. Dan untuk clear dasarnya ini juga sudah dilakukan proses pengamplasan. Jadi di sini nanti tinggal dilakukan proses finishingnya saja. Dan untuk proses finishingnya di sini tentunya saya menggunakan clear coat yang sudah sering saya pakai ataupun yang sering saya gunakan ya teman-teman. Yang artinya clear coat ini sudah nyaman ataupun sudah enak saya gunakan. Untuk proses finishingnya di sini saya menggunakan clear coat MS 4100 produk dari Nikon. Untuk clear coat ini selain harganya terjangkau, hasilnya lumayan bagus. Clear coatnya glowing, keras, dan juga cepat kering. Untuk aplikasi clear coat MS 4100 produk Nikon ini sesuai yang tertulis pada kemasan, yaitu 4:1. Dan untuk thinner ataupun pengencer cukup ditambahkan 10-15% saja. Oke, jika clear coatnya ini sudah selesai diaplikasikan, kemudian lanjut disemprotkan pada medianya. Dan untuk proses finishingnya, di sini hanya saya semprotkan 1 kali proses pengekliran ya teman-teman, dan tanpa diberi jeda. Ini tujuannya supaya clear coatnya tidak terlalu ketebalan, dan juga untuk antisipasi adanya bintik-bintik dari debu-debu yang menempel pada media saat clear coatnya masih keadaan basah. Jika proses pengeklirannya 1 kali, jika ada debu yang menempel, dan debunya itu bisa dibersihkan ketika clear coatnya sudah kering dengan cara dilakukan proses pemolesan. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini.
Setelah selesai, kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan Clearcoat MS 4100 produk dari Nikon. Dan untuk kelebihan ataupun keunggulan Clearcoat Nikon ini, selain hasilnya sangat glowing, Clearcoat Nikon ini keras dan juga cepat kering ya teman-teman. Dan untuk tipe yang MS ini harganya lebih terjangkau ya teman-teman dibandingkan yang tipe HS. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video yang berikutnya. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.